Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah. Hanya Dia yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Segala kebaikan yang ada pada diri kita adalah murni karunia Allah. Segala kesuksesan yang dapat kita raih itu juga murni karena kebaikan Allah sama kita. Kita ini berada di kota Batu. Yang kita lihat banyak umat manusia menuju ke Batu. Mereka berbicara Batu itu indah. Pertanyaannya, siapa yang bikin kota Batu? Allah Jalla Jalaluh. Kita tahu tidak sah salat kita. Tidak diterima salat hamba tanpa mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya Allah yang kita puji. Dan selalu kita memuji Allah. Kepadanya kita minta pertolongan. Karena Dialah Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Matin. Dialah yang ala kulli syai'in qadir. Kebanyakan kita bersandar kepada kecerdasannya. Bergantung kepada kehebatan dan kekuatannya. Lupa. Kalau la haula wa la quwata illa billah. Dan kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Tiap hari nikmat Allah turun kepada kita. Dan tiap hari pula dosa-dosa kita diangkat, dipaparkan kepada Allah. Tapi Allah tutupi dosa-dosa kita. Andai bukan karena kebaikan Allah sama kita. Andai setiap kali kita berbuat dosa ditampakkan kepada umat manusia, kita nggak berani kumpul bersama di tempat ini. Ana pun tidak akan berani duduk di depan antum di sini untuk menyampaikan sesuatu. Kalau Allah bongkar dosa-dosa. Tapi Allah tutupi. Dan Allah buka pintu taubat buat kita. Namun kitanya yang kadangkala malas minta ampun sama Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Mengajak kepada kemaksiatan. Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan, jamaah. Susah diajak kepada kebaikan. Susah diajak datang ke rumah Allah. Antum bisa lihat jarang-jarang masjid itu sholat subuh rame. Ini memang tiap subuh seperti ini jamaahnya. Kalau masjid-masjid itu setiap subuh rame seperti ini, tinggal sedikit lagi. Allah akan berikan kejayaan kepada umat Islam. Tapi tidak. Mungkin seperti ini sebulan sekali. Allahu akbar jamaah. Asqalus salati 'alal munafiqin. Kata Nabi SAW, salat yang paling berat buat orang-orang munafik salatul isya wa salatul fajr. Salat isya dan salat subuh. Kenapa? Karena orang munafik berangkat ke masjid. Berangkat kadang-kadang orang munafik ke masjid. Tapi berat buat dia.
Idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka berdiri menuju ke tempat sholat untuk mendirikan sholat, mereka melakukannya dengan penuh kemalasan. Yura'unan nas, mereka riya, hanya pencitraan sholat. Makanya sholat subuh ini berat, dan alhamdulillah kita bisa sholat subuh di masjid. Semoga kita bukan termasuk orang-orang munafiqin. Dan kita berlindung kepada Allah dari dampak buruk amal kita. Apa yang kita kerjakan jamaah. Terkadang kita beranggapan itu baik. Antum akan melihat beberapa hari ke depan umat Islam merayakan tahun baru. Tahun barunya siapa? Tahun baru Masehi. Al-Masih. Itu dinisbatkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang diklaim anak Tuhan. Yang disembah. Yang dijadikan sekutu untuk Allah Al-Ahadus Samad. Lalu umat Islam merayakan tahun baru. Memang kata Nabi SAW, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian itu akan mengikuti cara gaya orang-orang sebelum kalian. Kalian akan mengikuti mereka. Hadwal qudzati bil qudza. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Kalian itu akan mencontoh mereka, mengikuti mereka. Sama persis, sejengkal-sejengkal yang kalian tiru. Satu dhira'. Hadwal qudza. Qudza itu, antum tahu anak panah itu harus sama persis supaya dia itu enggak menyimpang ketika dilemparkan. Bulunya itu sama persis. Seperti itu kalian akan mengikuti mereka. Manhum ya Rasulullah, siapa yang akan kita ikutin? Al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Halaman. Faman, kalau bukan mereka siapa yang akan kalian ikuti? Kenapa sih? Kok kita merayakan tahun 2019? Jemaah, kebanyakan manusia kalau antum buka Al-Quran, nanti ana minta antum buka pulang dari sini. Antum cari kalimat aktsaruhum. Kalimat aktsaruhum, kebanyakan mereka. Tidak ada satupun pujian buat kebanyakan manusia. Yang ada celaan buat mereka. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw yaqilun. Inhum kal an'am balhum adallu sabila. Apakah engkau mengira kebanyakan mereka mendengar nasihat-nasihat yang disampaikan? Apakah engkau mengira kebanyakan mereka berakal? Digunakan akalnya untuk memahami syariat Allah, agama Allah ini. Kata Allah, inhum kal an'am. Mereka tidak lain kecuali seperti binatang ternak, jamaah. Wallahi kebanyakan manusia itu seperti sapi. Kata siapa? Kata Allah. Seperti kambing, seperti onta. Enggak, afwan. Ana terputus menyampaikan ayat. Allah mengatakan, balhum adallu sabila. Mereka lebih parah daripada kambing dan sapi. Lebih tersesat daripada binatang ternak. Kebanyakan manusia. Jangan ikut kebanyakan manusia. Ikutlah yang sedikit. Yang kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Allah sebutkan aktsaruhum itu 44 kali dalam Al-Quran. Ana lihat ya Allah. Antum lihat. Kita berlindung dari kejahatan jiwa kita dan dampak buruk dari amal-amal yang kita kerjakan.
Kalau kita bicara tahun baru, umat Islam tuh punya kalender sendiri. Tapi coba antum tanyakan kepada diri antum. Nih kita berada di Masjid Muhammadiyah. Muhammadiyah itu punya kalender At-Taqwim Al-Hijri. Tapi pertanyaannya dipakai nggak dalam kehidupan kita? Siapa yang jamnya pakai kalender Hijriah? Hampir nggak ada. Karena semua gaji pakai Masehi. Padahal ibadah kita itu semua hubungannya dengan kalender Hijriah. Sebagian sudah tua, sudah umur 40, 50, bahkan 60 tahun. Coba tanyakan, Bapak bisa sebutkan bulan-bulan Islam? Sebagian nggak paham. Apalagi kebanyakan manusia. Maka banggalah antum sebagai muslim. Kita berlindung kepada Allah. Semoga kita diselamatkan dari keburukan-keburukan amalan kita. Man yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun yang dapat menyesatkannya. Dan sebaliknya barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, walaupun 1000 ustadz didatangkan, 1.000.000 kiai diminta nasihatnya, dia tidak akan berpindah dari kesesatan tersebut. Maka bersyukurlah yang mendapatkan hidayah. Dan terus pinta hidayah Allah dengan mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Antum tahu bagaimana putranya Nabi Nuh alaihissalam, bapaknya Nabi, anaknya kafir. Antum lihat bagaimana Nabi Lut alaihissalam, suaminya Nabi, istrinya, na'udzubillah. Antum lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, Abul Anbiya, Khalilur Rahman, kekasih Allah, bapaknya para nabi. Bapaknya sendiri Azar, kafir, bahkan pembuat berhala. Wallahi kalau bicara hidayah jamaah, kita harus bersyukur kita dipilih sama Allah mendapatkan hidayah. Pernah Bishr Al-Hafi, Bishr namanya, seorang yang dikenal zuhud dan ahli ibadah. Suatu hari Bishr itu habis sholat isya pulang ke rumahnya. Masuk ke rumahnya, assalamualaikum. Terus dia di pintu rumahnya diam. Keluarganya bingung. Dia diam di pintu rumahnya jamaah sampai adzan subuh. Dia nggak masuk. Lalu dia ditanya, kenapa engkau tadi malam kok nggak masuk sampai subuh? Tadi, iya, aku ingat sama Allah. Aku ingat dengan Bishr An-Nasrani. Ada Bishr yang Nasrani, ada Bishr yang Yahudi, ada Bishr yang Majusi. Tapi Allah jadikan aku Bishr yang Muslim, kata dia. Apa sih kebaikan aku sehingga Allah pilih aku menjadi Bishr yang Muslim? Gak ada kecuali kebaikan Allah sama kita. Allah memilih kita dapat hidayah ini, Allah jemaah. Maka kita harus bersyukur atas nikmat hidayah. Kita lebih sering bersyukur dengan uang yang kita terima, dengan rumah yang kita beli, dengan mobil yang kita naikin, daripada hidayah yang Allah karuniakan kepada kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Allahu Akbar. Antum kebayang nggak kalau ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Kita tuh kalau senang sama satu orang, kalau bahasa anak muda sekarang itu ngefan. Antum kalau ngefan sama satu orang itu, kita lihat orang-orang itu menunggu, menanti. Ana wallahi diingatkan oleh seorang tentang bagaimana indahnya berjumpa dengan Nabi SAW. Ketika itu ana di airport Jakarta. Ada satu orang, dia salaman sama ana. Dia menangis. Dia mengatakan, Ustaz, ana sering nonton kajian Ustaz. Ana senang sama Ustaz. Dia mengatakan, ana nangis ini Ustaz. Ana bahagia Ustaz bisa berjumpa Ustaz. Lalu gimana bahagianya kalau berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW? Itu kalau kita cinta sama Nabi. Kebanyakan kita hanya pandai berbicara tentang cinta. Benarkah antum mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Benarkah kita mencintai Allah Jalla Jalaluh? Yang kata Allah, tatkala ada manusia-manusia yang mengklaim dirinya cinta kepada Allah, Allah turunkan satu ayat ujian buat mereka. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan kepada mereka yang mengaku mencintai Allah, kalau benar cinta kalian kepada Allah, maka ikutin aku, kata Nabi. Ikutin Nabi. Ikutin ajarannya. Ikutin agamanya. Ikutin sunnahnya. Tegakkan syariatnya. Itu kalau engkau ngaku cinta. Allah akan cinta sama kalian. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Tapi jemaah, benarkah kita mengikuti Nabi? Sholawat aja jarang. Antum tanya sama diri antum. Kemarin tuh hari Jumat, afdalul ayyam, sayyidul ayyam, khairu yaumin tala'at fihi syams, hari yang termulia yang pernah terbit matahari di dalamnya, hari Jumat. Itu kata Nabi SAW, fa'aksiru fihi as-salatu alaihi. Kalian banyak-banyak bersalawat kepadaku pada hari itu. Antum tanya, berapa kali antum bersalawat buat Nabi pada hari Jumat kemarin? Malu kita jemaah yang mengaku followernya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian yang mengaku umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi jadi followernya Ronaldo. Antum jadi followernya orang kafir, orang pelaku kemaksiatan, yang punya anak-anak hasil zina, dan antum agungkan orang itu. Wah, dia orang hebat terus. Subhanallah. Apa kehebatan dia sehingga antum ikuti? Antum jangan jadi orang-orang yang kata Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu yang zahir dari kehidupan dunia ini dan lalai dari kehidupan akhirat. Itu antum ikuti. Sama antum seperti mereka. Maka jemaah, banyak-banyaklah bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sih gak butuh sama salawat antum. Kalau seluruh jamaah Masjid At-Taqwa gak bersalawat, itu tidak akan mengurangi kehormatan Nabi SAW. Kalau seluruh umat Islam di muka bumi ini gak ada yang bersalawat, Allah itu sudah salawat buat Nabi. Malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya tak terhingga, mereka itu salawat buat Nabi.
Nabi SAW pernah mengatakan, Attatis sama wa huqqalaha anta itu. Langit itu merintih jemaah. Dan pantas langit itu merintih. Kenapa? Ma min maudi'i arba'i asabi. Tidak ada satu tempat di langit seluas 4 jari ini illa wa malakun wadi'un jabhatahu. Kecuali di situ ada malaikat yang meletakkan keningnya. Semuanya berselawat buat Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahu akbar. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat buat Nabi. Allah yang menciptakan surga dan neraka. Allah yang rahmatnya meliputi segala sesuatu itu bersolawat buat Nabi. Lalu Allah panggil kita. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman tutup telinganya. Allah hanya panggil yang beriman. Allah hendak memberikan hadiah yang agung buat orang-orang yang beriman. Kalian bersolawatlah dan bersalamlah buat Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah, hari ini tanggal berapa? Tanggal 22 katanya. Kebanyakan kita mengatakan hari ini tanggal 22. Karena tahu sebentar lagi tahun baru. Tahun barunya orang Nasrani. Ada sebagian mengatakan, insya Allah Pak Ustadz ketemu tahun depan. Tahun depan apa? Sekarang ini tanggal 14 Rabiul Awal. Rabiul Tsani afwan. 14 Rabiul Tsani. Enggak ada tahun depan. Kita ketemu insya Allah bulan Jumadal Ula. Enggak ada insya Allah. Buat kita umat Islam yang Nasrani silahkan. Kalau antum merasa Nasrani, enggak Ustaz, anak ikut kalender Masehi. Kita ini jamaah di Indonesia mayoritas jamaah. Kita itu mayoritas. Tunjukkan di negeri ini bahwa kita muslimin. Kita nggak kenal sama Masehi. Nabi nggak pernah kenal dengan Masehi. Abu Bakar nggak kenal, Umar nggak kenal, Utsman nggak kenal, Ali nggak kenal. Kita kenal. Dan kita merasa lebih baik dari mereka. Nggak ada. Hari ini tanggal 14 Rabiul Tsani, Rabiul Akhir, 1440 Hijriah. Kemarin kita selesai bulan Dzulhijjah. Penghujung tahun umat Islam itu penuh dengan ibadah. Haji di bulan Dzulhijjah. Awal tahun umat Islam itu penuh dengan ibadah. Bulan Muharram. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Allah, bulan Muharram jamaah. Itu awal tahun umat Islam. Akhirnya haji, awalnya bulan Muharram. Tapi biasa-biasa aja kita menghadapi bulan Muharram jamaah. Allah jamaah. Di tanggal 14, tapi karena kebanyakan umat Islam di Indonesia ini nggak tahu sama tanggal 14 Rabiul Tsani. Kenapa? Ya salah satu penyebabnya jamaah, gaji kita itu pakai Masehi. Coba gajinya pakai Hijriah. Insya Allah hafal semua umat Islam. Karena yang dia hafal itu dunianya. Bukan karena cinta dengan Hijriah. Bukan Ustaz. Kenapa? Ya karena gajinya pakai bulan Islam. Terpaksa ya harus menghafal. Untuk bayar utang Ustaz. Betul jemaah. Maka yang punya perusahaan, punya apa, bikin gajinya pakai Hijriah. Tukangnya insya Allah hafal bulan Hijriah. Gak usah antum suruh. Gak usah disuruh. Insya Allah dia akan menghafal.
Tanggal 22 Desember ditentukan oleh Bung Karno menjadi Hari Ibu. Iya. Oleh Bung Karno, oleh siapa? Tanggal 22 ini bukan Hari Ibu sedunia, jemaah. Bukan. Di setiap negara punya Hari Ibu. Ada yang bulan Mei, ada yang macam-macam bulan mereka. Mereka menentukan hari Ibu. Antum baca sejarahnya. Ana wallahu a'lam ya. Kadangkala sejarah itu dibikin. Ada yang mengatakan ditentukan Hari Ibu karena banyak yang protes dengan Hari Kartini. Umat Islam banyak yang protes atau sebagian orang protes karena Ibunda Kartini hanya seorang wanita yang dari mana? Dari Jepara apa dari? Iya, sana aja. Sebatas itu dia. Kenapa kok harus merayakan harinya dia? Hari Ibu nggak ada. Akhirnya dibikinlah oleh Bung Karno Hari Ibu. Wallahu alam, tapi mungkin berita yang Anda baca salah. Tapi ketahuilah jamaah bahwa umat Islam tidak kenal dengan Hari Ibu. Sekali lagi muslimin, kita nggak kenal dengan Hari Ibu. Kenapa? Karena semua hari kita milik ibu kita. Pantaskah ibu kita? Pantaskah ibu kita yang hamil kita selama 9 bulan melahirkan kita, mempertaruhkan nyawanya, menyusui kita, sehingga tubuh kita semua tidak lain adalah darah dagingnya. Dan antum bisa melihat pusar yang ada di perut antum. Antum kalau mandi antum lihat pusar antum. Dari situ antum pernah minum darah ibu antum selama 9 bulan. Dari sana. Pantaskah orang yang berkorban segala-galanya buat kita dapat 1 hari dari kehidupan kita? Hanya sehari. Hanya sebuah hadiah. Hanya ucapan terima kasih sekali dalam setahun. Dalam 354 hari. Dalam setahun berapa hari jemaah? Dalam setahun berapa hari? 354 atau 355. Itu umat Islam. Kalender Hijriah. Tapi kalau antum pakai kalender Masehi 360, 65. Kita umat Islam. Apakah pantas ibu kita hanya dapat 1 hari? Kata Nabi SAW, "Raghima anfuh, thumma raghima anfuh, thumma raghima anfuh, qila man ya Rasulullah." Celaka itu orang, sengsara itu orang, penuh dengan debu hidungnya itu orang. Qila, siapa ya Rasulullah SAW? Siapa orang itu? Man adraka walidayhi au ahadahuma thumma lam yadkhulil jannah. Orang yang hidup bersama orang tuanya, satu atau kedua-duanya. Dia hidup mendapatin 1 atau 2 orang tuanya masih hidup. Celaka orang ini kalau ternyata nggak bisa masuk surga dia jemaah. Jemaah, pintu surga yang paling indah kata Nabi SAW itu orang tua kita, bapak ibu kita. Dan dia dekat sama kita. Dialah yang melahirkan kita. Dialah yang punya jasa besar sama kita. Kalau kepada mereka antum nggak bisa masuk surga lewat keduanya, antum mau lewat pintu yang mana masuk surga? Ustaz, ana mau masuk lewat pintu sodakoh. Bisa jadi sodakoh antum hanya pencitraan dari antum. Karena sama orang tua antum gak baik. Antum berbuat baik sama umat manusia. Antum bangun masjid. Antum bantu anak yatim. Sama orang tua sendiri gak baik. Berarti antum riak selama ini berbuat. Wallahi jamaah. Kita perlu lihat. Awsatu abwabil jannah.
Pernah ada seorang yang bertanya kepada Abu Darda. Dia mengatakan, ya Abu Darda, ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab aw ihfazhu. Kalau engkau mau, engkau buang itu pintu. Kalau engkau mau, engkau jaga itu pintu. Wallahi jamaah, enggak main-main urusan berbakti sama orang tua. Sebagian umat Islam hidup dengan gaya orang-orang kafir. Memang di barat itu, ya mungkin nggak semuanya. Itu anak kalau umur 18 tahun itu sudah bebas. Dia mau berbuat apa, orang tuanya tidak bisa intervensi. Makanya kadangkala ya ada umat Islam di sana jamaah. Di Amerika, anak punya teman dia lagi ziarah ke rumah temannya dari Jamaika. Dia tanya, mana putrimu Fulanah kemana? Kata bapaknya, nggak tahu. Sudah mau jadi pelacur, mau jadi penyanyi, mau jadi apa? Orang tua sudah tidak bisa intervensi. Itu dalam kehidupan mereka. Dan mereka juga anak-anak tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Dalam budaya mereka selesai sudah. Sehingga banyak di sana panti jompo. Tempat orang tua dititipkan di sana. Kenapa? Karena anaknya udah hanya mengingat ibunya setahun sekali. Mengingat, nggak ada hari bapak, ada hari bapak jamaah. Ada. Belum. Ada hari bapak. Di Indonesia ada. Tanggal berapa? Anak kok nggak pernah dapat hari bapak ya? Jamaah, kunu du'atan wa antum saumitun. Pesan salah satu ulama mengatakan, jadilah kalian penyeru kepada Islam. Juru dakwah dalam kondisi antum diem. Nggak bicara tapi antum pendakwah. Bingung gimana mau jadi pendakwah Ustaz kalau diem. Dikatakan bil akhlak. Dengan akhlak kalian. Ada seorang suami istri bawa ibunya. Kalau nggak salah dari Timur Tengah sana dibawa ke Amerika. Berobat ibunya. Itu yang perempuan itu istrinya itu nangis terus jagain ibunya di ruang ICU. Dia nunggu di luar. Dia tungguin ibunya. Suaminya kadang-kala keluar. Perawatnya itu heran ngelihat dia ini penampilannya gak seperti biasanya di Amerika. Maka perawatnya penasaran tanya, anti kok nangis terus, kata dia. Siapa yang sakit ini? Kata perempuan itu, mertua anak, kata dia. Mertua. Anti begitu pedulinya sama mertua anti, kata dia. Ana sama ibu ana sendiri gak tahu kemana ibu ana. Ana hanya ingat sekali dalam setahun ana kirim hadiah buat ibu ana, kata dia. Lalu perempuan ini mengatakan, ana muslimah, kata aku seorang muslim. Apa itu Islam, kata dia. Diceritakan tentang Islam sama dia. Akhirnya wanita ini tertarik untuk masuk Islam. Dikasih buku, berangkat ke Islamic Center, masuk Islam jamaah. Hanya melihat akhlak seorang muslim berbakti kepada orang tuanya. Hanya melihat. Dia gak bicara apa-apa. Ahibati fillah. Di surat Al-Ahqaf
ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Nanti dibaca. Karena kita itu disuruh membaca sama Allah. Iqra. Dan alhamdulillah semua bisa bawa Quran. Walaupun tidak dalam mushaf, tapi dalam HP-nya. Itu semua punya. Coba yang punya HP dibuka. Buka HP-nya. Malu kalau ada muslim punya HP, nggak ada aplikasi Al-Quran di dalam. WhatsApp ada, YouTube ada, Facebook ada, game ada. Quran ada. Quran terjemahan. Di mana Pak Ustaz download Quran terjemahan? Subhanallah. Seharusnya pertama antum beli HP, yang di download adalah Al-Quran. Allah mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kata Allah, kami mewasiatkan kepada manusia, memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi yang nyuruh antum berbuat baik itu bukan paman antum, bukan ustadz, tapi Allah. Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik sama orang tua. Walaupun orang tua antum kafir. Ada sebagian pertanyaan yang kadang-kala datang mengatakan, ustadz, anak ini dibuang sama orang tua anak dulu ustadz. Anak punya bapak menceraikan ibu anak. Ibu anak akhirnya bekerja, bapak anak bekerja, anak dititipkan ke kakek dan nenek. Sekarang ketika anak sukses, bapak ibu anak ingin anak berbakti sama dia. Subhanallah, yang nyuruh antum berbakti bukan bapak ibu antum, tapi yang menciptakan antum yang nyuruh antum berbakti. Cukup. Tubuh antum itu berasal dari darah orang tua antum. Lalu antum berpikir gak mau berbakti sama orang tua. Yang orang tuanya jahat sama dia, merasa dizalimin sama orang tua. Orang tua anak pilih kasih Ustaz. Orang tua anak seperti ini, seperti itu. Iya, seburuk apapun orang tuamu, tetap itu orang tuamu. Dan Allah nyuruh kamu berbuat baik sama orang tua. Wallahi jamaah, ada seorang syekh cerita dalam salah satu ceramahnya, cerita tentang seorang dokter perempuan di sana, di Arab sana. Ada seorang anak lelaki bawa ibunya. Bawa ibunya masuk ke dokter ini, subhanallah. Ibunya ini gila. Anak-anak muda, belum nikah. Dia bawa ibunya. Nanti ibunya tersenyum sendiri, ketawa sendiri. Masuk ke ruang dokter itu, mejanya dokter diputerin sama ibunya. Anaknya minta maaf, ya dok, kata dia. Sekali-kali nanti ngeliat di televisi dokter itu, ada gambarnya Ka'bah. Ibunya ngomong, nak kau, bukan nak ngomong, kamu bohong Mat. Mat kau bohong sama ibu, katanya mau dibawa umroh ibu, kata dia. Nanti diludahin anaknya, digigit anaknya. Nanti kerudungnya ibunya terbuka, dipasangin lagi. Itu dokter tanya sama anaknya, ini siapa? Ibu anak, kata dia. Sejak kapan dia seperti ini? Sejak lahir. Loh, terus gimana engkau bisa lahir? Iya, sama kakek anak, ibu anak dinikahkan. Tapi 10 bulan diceraikan. Ya karena seperti ini Pak. Anak akhir dari rahim ibu anak. Dan seperti ini kelakuan. Iya, kata dia. Engkau berbakti sama dia, kata dia. Dia kan gak kenal sama engkau. Iya, dia gak tahu sama anak. Tapi Allah tahu kalau dia ibu anak kan.
Allah tahu kalau dia ibu anak harus berbakti. Ditanya, ibumu sakit apa? Ibu kena gula, katanya. Setelah dikasih resep, itu dokter cerita, pasiennya keluar, ditutup pintunya. Dokter ini nangis. Dia mengatakan, ana sering dengar ceramah tentang birrul walidain. Ana sering mendengarkan tausiah ustaz tentang berbakti kepada orang tua, tapi ana baru sekarang melihat kebaktian seorang anak sama orang tuanya. Ibunya gila, dia tetap berbakti. Dan dia mengatakan, iya ibu ana gak tahu sama ana, tapi Allah tahu kalau dia ibu ana. Dan yang ngasih wasiat supaya kita berbakti sama orang tua itu Allah, jemaah. Apapun yang dilakukan orang tua kita. Apalagi ibu. Allah katakan, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibu kita, hamil kita itu dalam kondisi yang sulit. Ada ibu yang harus bed rest demi anaknya lahir. Demi kita lahir, ibu kita itu bed rest. Capek dikit keluar darah. Ada yang harus hamil kita dalam kondisi dia ditinggal sama suaminya. Dia harus cari nafkah sendiri. Ada yang harus muntah-muntah demi kita. Allah. Lalu kita berdiri buat ibu kita. Capek. Diceritakan seorang. Ya kita semua tahu ceritanya. Tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua. Kemudian gua itu tertutup dengan batu yang menggelinding. Lalu mereka bertawasul dengan amal soleh mereka. Salah satunya yang mengatakan, ya Rabbi, Allahumma, ya Allah, aku punya 2 orang tua. Aku punya 2 orang tua. Yang aku senantiasa memberikan susu kepada keduanya sebelum keluarga yang lain minum susu. Dia sudah menikah, dia punya istri, punya anak. Pada suatu hari, ya Allah, aku kejauhan cari rumput. Sehingga aku balik dalam kondisi orang tua sudah tidur. Maka aku pereskan susu buat keduanya, ya Allah. Allah tahu, tapi dia mau cerita sama Allah. Dia ingin tawasul dengan amal soleh dia. Lalu aku taruh di wadah. Aku datang ke bapak ibuku, mereka tidur. Maka aku berdiri di hadapan kedua. Jamaah, bukankah bisa dia taruh di sebelah meja ibunya susu itu? Dia ambilkan meja, taruh di sana, dia bisa tidur. Dia sudah berbakti sama orang tuanya dengan seperti itu. Tapi anak ini tidak. Aku berdiri, ya Allah, aku gak ingin membangunkan keduanya. Dan aku terus berdiri, aku pegang itu susunya. Sampai mau subuh bangun, aku serahkan kepada kedua. Anak-anaknya nangis minta susu. Kata dia, lah, sampai bapak ibu aku minum. Kalian jangan minum. Kita kadang-kala sudah menikah lebih peduli sama istri kita. Lebih peduli sama anak-anak kita. Nggak ada hadis yang mengatakan anak itu pintu surga, jemaah. Yang ada itu orang tua pintu surga. Kita peduli sama anak-anak kita. Beli oleh-oleh buat istrinya. Ditelepon istrinya mau apa, kepingin apa. Pernahkah engkau telepon ibumu? Tanya, Umi kepingin apa, Umi? Ana lagi dalam perjalanan, Umi. Jamaah. Itu anak, Masya Allah. Dia berdiri. Kenapa dia kuat, jamaah? Karena dia tahu Allah yang nyuruh dia berbakti. Mungkin tidak ada yang melihat berdirinya dia.
Tapi Nabi ceritakan berdirinya dia. Dari malam jamaah sampai pagi. Berapa jam dia ingat, ibuku hamil aku 9 bulan. Capek. Ana semakin tahu dengan tugas besar seorang ibu dan pengorbanan seorang ibu. Setelah Ana menikah. Setelah Ana tahu bagaimana istri Ana hamil. Ketika dia harus tidur gak enak. Makan muntah. Muntah aja Ana melihat istri Ana sampai lemas dia. Ana ingat begini ibu Ana hamil. Lalu kita lupa ya Kita sok sukses. Mungkin engkau lebih sukses dari orang tuamu. Tapi kalau nggak ada bapak ibu, engkau nggak akan pernah lahir di muka bumi. Allah ceritakan ibunya hamil dia. Wa wada'athu kurha. Dan melahirkannya dalam kondisi sulit. Kadangkala perut ibu kita itu disobek. Demi kita keluar dari perut ibu kita. Antum meninggalkan luka di ibu. Itu dijahit. Kalau antum anak ketiga, Allahu Akbar. Berapa kali dibelah perut ibu kita coba. Tubuhnya jadi jelek gara-gara kita. Tapi dia gak peduli, yang penting antum lahir dengan selamat. Kalau ibu kita dikasih pilihan. Ini gak bisa diselamatkan dua-dua. Salah satunya akan meninggal dulu. Kira-kira apa kata ibu antum? Iya, gak apa-apa dok, selamatkan bayinya dok. Gak apa-apa dok, biar dia lahir dok. Subhanallah. Berapa banyak ibu yang meninggal dunia ketika dia melahirkan anak. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamilnya dan menyusuinya itu 30 bulan. Artinya bukan ketika antum lahir selesai lelahnya ibu kita. Memang ketika antum lahir dengan selamat, Allahu Akbar. Ibu itu lupa dengan rasa sakit dia 9 bulan. Ibu itu lupa dengan jeritan dia mengeluarkan kita ketika kesakitan. Itu lupa. Dia tersenyum, dia bawa anaknya, ditaruh di dadanya. Allahu Akbar. Kalaupun ada air mata yang menetes, itu air mata kebahagiaan orang tua dengan hadirnya kita di muka bumi ini. Lalu kita bisa berjalan. Kita nggak bisa apa-apa lahirnya. Allah rekam kebaikan ibu kita. Kita disusui sama ibu kita. Berapa bulan? 2 tahun. 24 bulan disusui. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang lebih. Tapi yang jelas kondisi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis jemaah. Antum lapar menangis, buang kotoran menangis. Siapa yang datang membersihkan kotoran antum? Ibu antum. Yang gendong antum siapa? Ibu antum. Dia susui. Subhanallah, sampai anaknya agak besar sedikit, diajari bicara sama ibunya, diajak ngomong sama ibunya, diajarin berdiri sama ibunya, diajarin berjalan sama orang tuanya. Allahu Akbar. Kemudian ketika antum sukses, antum berangkat ke luar negeri, antum berangkat ke luar kota, meninggalkan kedua orang tua antum, boleh, asalkan dengan ridho orang tua antum. Kalau ibu antum telepon, antum di Batu sini, kuliah, sampai sukses jadi pengusaha di sini. Ibu antum di kampung telepon, nah ibu ingin engkau balik ke kampung. Jangan pernah mengatakan, bu anak kerjanya di sini ibu. Saya ditugaskan di sini, tinggalkan semua pekerjaanmu, pulang ke rumah.
Ustaz, gimana dengan istri dan anak-anak anak? Yang ngasih makan istri sama anak-anak antum itu Allah Jalla Jalla. Bawa pulang ke kampung. Hidup sama ibu antum. Jamaah, ada seorang sahabat yang izin untuk berjihad. Izin untuk mendapatkan surga yang paling tinggi. Izin untuk bisa memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Kalau dia mati syahid, dia datang kepada Nabi SAW. Ditanya, bapak ibumu hidup? Iya, kata dia. Pulang engkau ke sana. Fazammal jannah. Di sana ada surga. Ilzam rijlayya. Engkau tetap di kaki ibumu. Ini mau jihad, bukan mau cari fulus, jemaah. Bukan mau cari kenikmatan dunia. Dia mau cari surga. Tapi pintu surga yang paling baik orang tua dapat jauh-jauh. Jemaah, Allah, ketika antum nangis di kasur ibu di dapur lagi masak, dimatikan kompornya, dia datang jumpai antum. Antum lihat, anak sering lihat ketika kajian, bagaimana seorang ibu yang gendong anaknya yang nangis. Dia ingin dengarkan kajian, tapi engkau menghalangi dia untuk mendengarkan kajian dengan baik. Dia harus gendong. Kadang-kadang nggak boleh deket-deket kajian, yang bawa anak tempatnya lain, dan dia nurut. Engkau ganggu hidup dia dari sejak engkau lahir. Kemudian setelah engkau dewasa, engkau enggak berbakti sama ibu. Lupa dengan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahr. Di masa Umar bin Khattab, ada seorang yang datang kepada Umar mengatakan, ya Amirul Mukminin, aku ini jadi kendaraan buat ibu. Aku ini yang membersihkan kotoran ibu. Dan aku palingkan wajahku. Ibuku sudah lumpuh, gak bisa apa-apa. Dan aku berusaha untuk berbakti sama dia. Aturani qad jazaituha. Gimana menurut? Apakah aku sudah balas kebaikan ibuku? Kata Umar, la. Kata dia. Enggak, belum. Ya Amirul Mukminin, bukankah aku sekarang ini telah berbuat kepada ibuku seperti ibuku berbuat kepadaku waktu aku kecil? Artinya sama pekerjaannya sekarang ini. Aku yang menyuapin ibuku, aku yang membersihkan ibuku, yang mengantarkan dia ke kamar mandi. Semua yang pernah dilakukan ibuku, kira-kira sudah aku lakukan semua sekarang. Kata Umar, enggak sama. Kata dia. Ibumu waktu merawatmu ketika engkau kecil, ibumu berharap engkau bisa hidup. Sedangkan engkau sekarang merawat ibumu ketika sudah tua sakit-sakitan, engkau berharap ibumu mati. Allah, iya, kita kadang-kadang merasa lelah merawat ibu yang sudah tua. Merasa kadang-kadang, ya Allah, kalau ibu ini meninggal insya Allah lebih baik. Antum mau istirahat. Allah, iya. Belum. Suatu hari tatkala Abdullah bin Umar tawaf, ada seorang yang menggendong ibunya. Sambil dia bersenandung mengatakan, inni anal ba'iru hal mudhallalu in udhirat rikabuha lam udhar. Aku ini adalah tunggangan ibuku yang taat dan patuh. Kalau tunggangan-tunggangan lain itu dikagetin, kaget. Aku tidak pernah membuat ibuku kaget di atas punggungku. Lalu bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Ia bertanya, kira-kira aku sudah balas enggak kebaikan ibuku? Aku ini bawa ibuku dari Yaman. Dari Yaman. Mungkin 2000 kilometer. Dia gendong ibu. Sampai melaksanakan ibadah haji semua dia di punggung, ibunya di punggungnya. Dia tanya, aku sudah balas enggak kebaikan ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar bin Khattab? Wala bitalqatin min talaqat. Rasa sakit ibumu ketika dia mengeluarkanmu, yang ibu itu kesakitan, satu rasa sakitnya belum engkau balas.
Bagaimana dengan kebaikan dia yang lainnya? Tapi engkau telah berbuat baik kepada ibu. Maka kita nggak boleh merasa sudah berbuat baik sama ibu kita. Apalagi merasa sudah balas budi. Na'udzubillah min dzalik. Lalu Allah ceritakan kondisi manusia. Tetap kita masih di surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah mengatakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana. Sampai ketika manusia ini mencapai masa mudanya, masa kuatnya, sampai umur 40 tahun, orang ini berkata, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa yang dianjurkan dibaca kalau orang umurnya 40 tahun. Kebanyakan kita 40 tahun juga nggak baca doa ini. Kenapa? Kita kurang peduli dengan ajaran agama kita. Ada istilah yang mengatakan hidup itu dimulai dari umur 40 tahun. Iya, para nabi itu diutus ketika umur 40 tahun. Tapi 40 tahun pakai hitungan hijriyah. Antum kebanyakan kelewatan. Kalaupun antum baca biasanya pakai kalender Masehi. Apa yang dibaca ketika umur 40 tahun? Biasanya orang umur 40 tahun ini sudah mapan hidupnya. Sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya usaha. Ada yang sebelum itu sudah mapan. Tapi kebanyakan 40 tahun itu ya rata-rata lah. Mereka udah mapan hidup. Orang ini berdoa mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku. Jamaah, kebanyakan doa para nabi dalam Al-Quranul Karim itu memakai nama Allah Ar-Rabb, Rabbana, Rabbi. Para ulama menjelaskan karena kalimat Rabb ini menunjukkan kalau antum itu milik Allah. Rabbi, engkau yang memiliki aku ya Allah. Engkau yang memiliki segala-galanya. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Bantulah hamba ya Allah untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada hamba wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tua hamba. Ingat dia sama orang tuanya. Ingat. Kebanyakan orang lupa nih, dalam Islam umur 40 tahun harus lebih ingat sama orang tua. Jamaah, kalau antum jenderal bintang 4, kalau antum seorang gubernur atau seorang raja atau seorang presiden pun, ketika antum berhadapan sama bapak ibu antum, pangkat antum tetap anak. Mungkin orang tua antum gak lulus SD. Mungkin gak pernah mengenyam bangku kuliah. Antum mungkin dokter, mungkin profesor. Orang yang dihormatin orang, jangan minta penghormatan dari bapak dan ibumu. Engkau yang harus menghormatin keduanya. Maka diingatkan orang umur 40 tahun, ingat sama orang tuanya. Antum lihat, di mana antum campakkan orang tua antum. Di mana antum tinggalkan orang tua antum. Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan orang tua kita.